merasa keberatan nih sebenarnya dengan pemindahan. Ini seperti apa Pak Akbar? Silakan. Makanya sebenarnya ini kalau pendapat saya pribadi bahwa Banjarbaru saat ini tidak ideal sebagai ibu kota provinsi. Kita perlu sebenarnya beda kalau 30-40 tahun yang lalu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jejak Rekam TV yang kami hormati dan sayangi. Pada hari ini kita kembali di hari Sabtu seperti biasa acara kita ngobrol pinggiran akhir pekan. Kali ini kita kembali mengangkat topik mengenai persoalan pemindahan ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Jadi ini ada hal yang seksi lah, meminjam bahasa populer itu kan, mengapa pemindahan ini menjadi dipersoalkan. Nah, hari ini kita sudah memasuki episode yang kelima. Nah, yang kelima ini kebetulan seperti yang disampaikan oleh narasumber terdahulu, harus ada katanya di dalam pengkajian itu mestinya dilibatkan seorang ahli yang memahami mengenai persoalan kota atau mungkin arsitektur kota atau terkait dengan persoalan fisik lah. Salah satunya tentu kota. Nah, pada hari ini maka alhamdulillah kami kedatangan seorang pakar sekaligus dosen perguruan tinggi sekaligus juga salah satu pengurus terasnya Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Selatan, Pak Dr. Akbar. Saya sering memanggil Dr. Akbar lah. Seperti itu. Jadi pada hari ini alhamdulillah beliau sudah berhadir di sini. Dan kita akan membicarakan mengenai secara santara obrol pinggiran mengenai persoalan pemindahan ibu kota provinsi tadi. Selamat sore Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini selamat datang di studio Jejak Rekam TV yang baru berjalan kurang lebih 2 bulan lah praktis ini. Jadi mungkin menyampaikan ke Pak Akbar, Jejak Rekam TV ini sebenarnya satu kelompok dengan Jejak Rekam komnya yang media tulisnya lah, media online-nya. Nah, ini mencoba, ini bagian dari kesepakatan manajemen bahwa kita harus mengikuti zaman baru lah. Artinya perlu ada penambah akselerasi penyampaian informasi atau mengenai berbagai persoalan kepada para pemirsa, khususnya saat ini kita mulai yang secara visual. Nah Pak Akbar, hari ini Pak Akbar kami minta khusus nih membicarakan mengenai pemindahan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Tapi sudut pandangnya lebih banyak ke arah sudut pandang, kalau yang kemarin hukum, ada budayawan, ada politikus. Dan sekarang kita bicara secara tata kota atau mungkin secara infrastruktur lah. Ini bagaimana Pak Akbar? Silahkan Pak Akbar mungkin menyampaikan mengenai mengapa Pak Akbar jadi turut serta. Saya mengikuti kemarin kan waktu menjadi narasumber di RRI kalau tidak salah, Pak Akbar merasa keberatan nih sebenarnya dengan pemindahan. Ini seperti apa Pak Akbar? Silakan. Baik, terima kasih sekali undangannya hari ini untuk berdiskusi terkait persoalan pemindahan ibu kota Kalimantan Selatan. Jadi kenapa dipersoalkan? Ini kan pertanyaan besarnya. Kenapa dipersoalkan pemindahan ini? Yang pertama, ada sesuatu yang tidak pas di dalamnya. Artian kita di dalam kajian kota, jadi kalau kota itu kan ada subbagian kalian ya. Jadi ada namanya urban planning, kemudian ada urban design, kemudian secara lingkungan ada arsitek di dalamnya. Tapi satu bidang keilmuan yaitu arsitektur induknya gitu. Nah kemudian kalau kita masuk ke wilayah urban design, maka kita akan mempersoalkan bagaimana pemindahan ibu kota itu. Apakah sudah direncanakan dengan matang? Tentu juga bukan hanya kota yang disiapkan untuk dipindahi, juga kota yang akan ditinggalkan. Ya, artinya dua sisi ini harus disiapkan dua-duanya. Disiapkan keduanya. Nah ini kan menjadi persoalan kemarin itu karena informasi itu seperti petir desi. Ya itu kan? Dewan itu menyatakan Pak Suprowadi menyatakan kayak petir. Petir gitu kan. Nah ini yang menjadi kekecewaan kita. Tapi kan Pak Akbar kan seperti ini nih, kan pemindahan ini kan misalnya sudah lama, kan dulu kan pada saat di eranya Pak Rudi Arifin,
Lalu muncullah kesepakatan. Memang perdebatan pada saat itu alot itu informasi dari mantan Sekda Prof Kalsel Pak Haris bahwa informasi pemindahan itu sangat alot sehingga diputuskan penolakannya itu kuat pada saat itu sehingga diputuskanlah kesepakatan bahwa yang dipindah itu hanya pusat perkantoran saja. Nah, itu artinya memang sudah direncanakan nih sejak dulu nih. Ini seperti apa? Sebenarnya itu langkah yang sangat bijak kemarin itu ketika kita tahu beban Kota Banjarmasin ini cukup besar. Ya. Nah, kemudian dengan adanya pembagian fungsi wilayah tadi, ada satu tetap jadi wilayah ibu kota, kemudian satu sebagai pusat pemerintahan, itu sebenarnya sudah sangat ideal. Yang pertama, memecah konsentrasi aktivitas masyarakat di dalamnya. Artinya dua-duanya ini jadi kalau kita bicara macet jadi berarti berkurang nih macetnya nih kan. Nah, itu kan sudah langkah tepat sebenarnya. Nah, kemudian kenapa tadi seperti petir tadi? Karena tidak ada riak-riak sebelumnya. Sebelum keluar usulan pemindahan ibu kota yang disahkan oleh daerah gitu kan. Setidaknya adalah riak-riak, artinya ada penyampaian. Ya apalagi kan Pak berarti kan salah satu pengamat kota nih kan ya, mestinya kan pengamat kota, kemudian juga salah satu yang pengajar dosen yang pakar di Universitas Lambung Mapura, mestinya kan persoalannya kan tahu nih kan. Iya, jadi pada saat kita ingin memindahkan sebuah wilayah itu semua komponen harus dilibatkan. Iya, ini berarti perguruan tinggi nih, mohon maaf nih menanyakan, perguruan tinggi berarti tidak tahu sama sekali nih. Kita dari bidang arsitektur tidak. Nah, padahal salah satu bagian yang sangat penting nih kan. Betul. Jadi kita bisa memberikan masukan-masukan. Artinya tadi kita bukan pada wilayah bersepakat atau tidak kalau di perguruan tinggi, tapi kita menyampaikan keilmuan kita. Kalau memang misalnya ingin kita rencanakan pindah, ya tadi ada tahapannya. Kemudian kita merencanakan kota yang ingin dipindahi dan juga kota yang akan ditinggalkan. Karena kita jangan sampai meninggalkan masalah kemudian menumbuhkan masalah baru di tempat yang akan dipindahi. Nah, ini kan seolah-olah hanya permasalahan regulasi padahal tidak. Nah, itu yang paling penting itu. Nah, kemudian Pak Akbar nih, tadi kita bicara mengenai kesiapan dua kota nih, baik yang ditinggalkan ataupun yang dituju didatangin seperti itu. Nah, menurut Pak Akbar nih, kira-kira memang kan dari dulu diagendakan sejak lama sebenarnya kan kota Banjarbaru itu menjadi ibu kota provinsi. Tapi yang jadi kita tidak bicara agenda dulu itu misalnya katakanlah direncanakan, tapi kita bicara faktanya. Ini kira-kira sebenarnya kota Banjarbaru ini pengamatan Pak Akbar sebagai ahli kota sudah siap tidak saat ini misalnya menerima pemindahan itu dengan seperti ini gitu kan. Dan kemudian bagaimana dengan kota Banjarmasin, sudah siap atau tidak ditinggalkan oleh menjadi ibu kota provinsi? Jadi seperti apa nih kira-kira? Sebenarnya pertanyaan itu yang harus dikaji mendalam. Jadi kalau dikatakan siap atau tidak tadi, Banjarbaru dengan kondisi sekarang itu tidak siap. Iya. Nah, beda kalau misalkan bisa kita bicara ini kan? Iya. Salah satu fakta tidak siap macet ya sebenarnya. Itu di jauh kayak nih. Karena saya juga kalau pergi setiap hari ke kampus Banjarbaru, itu kalau kita pulang dari jam 3 sampai jam 4 sore itu sudah macet. Iya, betul. Biasa macetnya. Di Banjarbaru dengan kondisi yang sekarang nih. Makanya artinya kalau kita bicara macet ini jadi tanya besar nih, artinya mereka infrastrukturnya belum siap untuk mengatasi dan tidak direncanakan. Bayangkan kalau nanti dipindah. Betul. Nah, itu jadi persoalan yang saya katakan tadi, memindah persoalan ke Banjarbaru. Nah, beda tadi kalau memang di awal direncanakan 40-30 tahun yang lalu itu dipindah, itu tidak masalah. Tapi kondisi sekarang hari ini Banjarbaru sudah berbeda. Nah, betul. Ini yang jadi harus dipikirkan. Jadi Banjarbaru itu kan salah satu daerah yang tidak begitu luas. Betul. Nah, kemudian kalau dibangun infrastruktur misalnya menjadi ibu kota provinsi, ini jadi perlu kajian mendalam juga kan? Makanya saya bilang bahwa Banjarbaru itu karakternya sebenarnya sama dengan Banjarmasin. Luas wilayahnya. Kemudian bahkan lebih kompleks sebenarnya. Memang kalau kita berkaca bahwa ada banyak alasan lebih murah membangun dan satu itu. Tapi persoalannya sekarang adalah ketika Banjarbaru itu berhimpitan dengan Ibu Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Ini kan satu wilayah yang sangat saling tarik menarik. Makanya kan kita ingat nih salah satu konsep Banjar Bakula. Mungkin Pak Mas itu kan salah satu konsep untuk melakukan pendekatan antara ibu kota provinsi dengan wilayah sekitarnya. Nah, jadi sebenarnya itu kan salah satu artinya sebenarnya tidak menjadi penting lagi
bahwa ibu kota provinsi itu mesti dipindah ke Banjarbaru. Banjarbaru karena konsep Banjarbakula Itu sudah luar sebenarnya biasa. sudah luar biasa. Ini Betul. gimana nih pandangan Pak Nah, Akbar nih itu kan? makanya hal yang paling tepat yang sudah dipikirkan oleh ahli-ahli sebelumnya, ahli perencana khususnya Banjarbakula itu tinggal kita hidupkan Iya, sebenarnya. ini Untuk kan mereduksi stagnasi, ini ini kan tidak sudah dijalankan. stagnasi. Ini kan pertanyaan besar juga. Ah. Kenapa tidak dijalankan Banjarbakula ini? Ya kan? Nah ini jadi problem bahwa sebenarnya ada solusi yang sudah ditawarkan bahkan 10 tahun yang lalu Iya. terkait dengan Banjarbakula itu, tapi kenapa tidak dijalankan? Iya kan cukup, bahkan ada istilahnya spam Banjarbakula. Betul. Jadi artinya sudah sebenarnya kota itu sudah direncanakan dengan bagus untuk mengatasi persoalan ke depan yang seperti macet, seperti kekurangan lahan-lahan untuk permukiman segala macam, kan akhirnya sudah bisa teratasi sebenarnya konsep Banjarbakula itu. Kan tujuan Banjarbakula itu adalah mereduksi kepadatan di. Nah artinya nih Pak Akbar ya, menurut persepsi, walaupun kita masih dalam skala secara umum lah melihat belum mendalam mengenai tadi kesiapan kelayakan ini tadi, artinya secara kasat mata kondisi sekarang ini kan Banjarbaru sebenarnya berdasarkan keilmuan secara umum mungkin berarti sebenarnya belum siap untuk menerima perpindahan itu tadi. Secara kasat mata saja kita sudah melihat problemnya. Iya. Apalagi kalau kita melakukan pengkajian secara detail. Ya, ini baru itu ya. Kalau nih oke, Banjarbaru kita nyatakan tidak siap. Nah sekarang kita ke Banjarmasin, kembali ke Banjarmasin ini. Ini merupakan kan Banjarmasin itu juga banyak masalah sebenarnya nih kan. Ini kira-kira Banjarmasin ini kan, anggaplah Banjarmasin ingin mempertahankan, ini lepas kita setuju atau tidak setujunya ya, ingin mempertahankan keberadaan ibu kota provinsi tetap berada di sini. Jadi kira-kira Banjarmasin seperti apa harus bersikap nih kan? Karena kita melihat nih kan Banjarmasin ini misalnya seperti ini kan, persoalan macet, persoalan misalnya banjir, ini kan jalan ditempat nih kan sepertinya. Ini gimana juga nih sebenarnya Banjarmasin? Makanya Banjarmasin itu kalau ingin tetap pertahanan ibu kota harus punya komitmen juga untuk Ya. mengubah Banjarmasin dengan permasalahan yang ada sekarang gitu ya. Nah ini kan harus kita kita kejar juga kota Banjarmasin. Jangan ingin jadi ibu kota saja. Tapi tidak memperhatikan masa depan kotanya itu seperti apa. Ya, apalagi Banjarmasin sangat kompleks. Iya. Sangat kompleks. Daya dukung. Luas wilayah kecil, jumlah penduduk besar. luar biasa. 20% jumlah penduduk Kalimantan Selatan itu tinggalnya di Kalimantan. 20% yang di Banjarmasin tadi, 80% tinggal di daerah yang belum tertata. Nah, jadi itu kan salah satu bagian problema Banjarmasin. Ini kira-kira Pak Akbar melihat untuk Banjarbaru kan, kira-kira kita kembali ke Banjarbaru, ini Banjarbaru perlu mempersiapkan apa? Ini kita anggap seperti ini. Kalau dalam tatarannya kita di bidang keteknikan, kita tidak, atau di bidang tata kota arsitektur kan tidak terlalu melihat persoalan hukumnya nih. Anggap aja hukum ini kita anggap sudah dipastikan nih misalnya Banjarbaru. Nah kira-kira nih langkah strategis itu seperti apa untuk Banjarbaru, langkah strategis untuk Banjarmasin seperti apa? Ini yang saya katakan tadi, apa yang harus siapkan untuk kota yang dipindahi dan apa yang ditinggalkan. Kita yang dipindahi dulu ya. Dipindahi dulu nih. Kota Banjarbaru. Jadi Banjarbaru harusnya sigap gitu ya, cepat melakukan penataan, terutama sistem jaringan jalan transportasi. Nah ini satu pertanyaan ini menarik kan. Kemampuan anggaran Banjarbaru menurut pengamatan kami belum bisa untuk mencapai itu seperti apa jadi? Jangan-jangan ini kan hanya sebatas akhirnya kucuran bantuan dana segala macam. Nah seperti itu akan panjang waktunya nih kan? Betul. Nah itu kan tadi. Ketika kita merencanakan sebuah kota, semua hal diperhitungkan. Artinya sebelum dipindah itu harus disiapkan dulu. Sudah ada proyeksi, prediksinya bagaimana nanti. Tahapan pembangunannya paling tidak 20 tahun yang akan datang akan jadi apa Banjarbaru. Ini berarti dan itu harus sampaikan ke masyarakat. Ini berarti analisis Pak Akbar secara melihat secara faktual ini, artinya ini berbahaya nih sebenarnya kan. Artinya dipindah tapi belum siap masalah. Nah, makanya sumber penghasilan kota Banjarbaru bagaimana? Jangan sampai menjadi beban kota Banjarbaru. Nah, artinya tidak imbang antara biaya beban yang harus dikeluarkannya dengan pendapatan yang banyak infrastruktur yang harus dibangun di wilayah ibu kota. Apalagi kalau kita ingin membuat kota yang ideal lah, sebagai ibu kota baru. Nggak usah kita jangan terlalu jauh modern. Yang ideal itu lah dulu kita bicara. Sistem transportasi itu diperbaiki dengan baik, karena itulah nadi dari sebuah kota. Jadi ketika kita membangun sebuah kota, maka yang perlu kita
buat pertama adalah di kota itu apa transportasi Ya. sirkulasi. Nah, transportasi sirkulasi berarti tidak lepas dari jaringan jalan. Jaringan jalan. Nah, jaringan jalan di Banjarbaru bagaimana pendapat Abang? Itu pulau pergi nih. Makanya linear kan saya katakan bahwa kita hanya terpaku pada satu poros. Tidak ada nut-nut yang bisa memecah bagian. Jadi kalau kita mesti pecah membutuhkan biaya yang lagi dan satu hal. Ada pembebasan. Nah, persoalan Banjarbaru pembebasan biaya akan mahal. Nah, apalagi mereka sudah tahu kan? Nah, ini dipindah sudah. Makanya sebenarnya ini kalau pendapat saya pribadi bahwa Banjarbaru saat ini tidak ideal sebagai ibu kota provinsi. Oh iya. Kita perlu sebenarnya beda kalau 30-40 tahun yang lalu gitu. Nah, sebenarnya yang paling ideal itu adalah tengah laut misalnya. Iya. Ya, kalau kita lihat sejarah kota kan sebenarnya salah satu ciri kota itu kan dia paling laut. Nah, tipe laut kota. Kalau kita Banjarmasin kasih sungai karena itu lautnya agak jauh jadi sungai. Nah, jadi memang gambaran dermaga, pelabuhan dan sebagainya itu menjadi bagian dari ciri-ciri sebuah ibu kota, sebuah kota yang maju. Dan aksesnya kan lebih gampang. Iya. Nah, memang kalau ada lah akhirnya kan memang ada nih. Kita bicara nih sebenarnya agak jauh ya. Ada yang kemarin waktu kita diskusikan itu IKN itu kan mudah saja diputuskan dipindahkan tanpa perlu harus melakukan pengkajian segala macam. Tapi kan pemerintah sudah mengkaji. Iya, itu kita ketahui ya seperti itu. Nah, jadi memang kadang-kadang muncul anggapan seperti itu. Nah, mungkin kita kembali ke Banjarmasinnya tadi Pak Akbar sudah mengutarakan sekilas mengenai Banjarbaru. Kita ke Banjarmasin dikit. Nah, Banjarmasin ketika dipindah ditinggalkan gitu ya. Ditinggalkan itu akan ditinggalkan ibunya ya anak yatim itu akan berat sendiri karena semua tadi induk-induk yang ada di Banjarmasin itu satu persatu pindah ke Banjarbaru. Nah, ini akan mulai semakin pendapatan Banjarmasin akan semakin berkurang. Misalnya acara-acara hotel segala macam itu akan berpindah. Termasuk anggaran untuk APBN-nya kan masih berubah kan tidak sama dengan pada saat dia menyandang. Sementara permasalahannya Banjarmasin itu jumlah penduduknya sangat besar. Banyak orang yang harus dilayani di Banjarmasin. Nah, dengan kemampuan tadi APBD-nya yang berkurang, itu kan jadi permasalahan. Ini artinya ini Pak Akbar ini jadi luar biasa kita kaji ini kan. Artinya ini kan dua-duanya ibu mati bapak mati ini jadinya kan. Itu kalau tidak hati-hati kan. Nah, jadi kalau tidak hati-hati kan ya ibunya mati, ibu mati, bapaknya juga mati. Luar biasa para pemirsa Jejak Rekam TV, maka itulah sebenarnya yang mendasari kenapa sebagian dari saya amati ini kan beberapa kawan-kawan yang memang inten, kemudian sebagian dari orang-orang yang mengerti ilmunya itu merasa keberatan dengan sebenarnya bukan keberatan dipindahnya, tapi masalah yang karena kita tinggal di Banjarmasin. Tapi masalah yang bakal muncul ke depannya yang sebenarnya tidak dikaji dengan betul-betul secara kaidah-kaidah keilmuan berdasarkan fakta dan pengalaman dalam hal meroadmap sebuah ibu kota. Nah ini Pak Akbar nih, mungkin lalu harapannya Pak Akbar seperti apa? Ini kan terkait kan ada proses nih. Harapannya Pak katakanlah kalau bisa dipenuhi judicial review-nya oleh Mahkamah kembali ke Banjarmasin ini kira-kira seperti apa? Mari kita berbenah-benah dengan bersama karena Banjarmasin ini milik kita, milik kita. Jadi kota leluhur kita yang harus kita jaga. Kalau ibaratnya itu kota bertuah, tempat kita. Jadi mari kita bangun bersama-sama gitu. Nah, apalagi kan Banjarmasin ini kan sebenarnya kalau dilihat dari histori, sebenarnya inilah salah satu regulasi itu kan sebenarnya persoalannya harus dikaji dari persoalan sejarah, kultur dan sebagainya gitu kan. Nah, artinya ini sebenarnya masalah dasarnya regulasi muncul itu kan dari sejarah, dari budaya, dari sosial di masyarakat, aktivitas budaya masyarakat, akhirnya memunculkan hukum yang kebiasaannya tidak tertulis, kemudian ujungnya kan dijadikan suatu regulasi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, sejarah kota Banjarmasin ini kan pernah menjadi ibu kota provinsi, kemudian ibu kota Kalimantan, kemudian ibu kota provinsi, kemudian intinya tuh begitu banyak dengan peran Kalimantan Banjarmasin ini menjadikan kawasan-kawasan tidak hanya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur itu banyak disupport oleh kota Banjarmasin.
Ini bagaimana nih Pak Akbar melihatnya? Makanya Banyumas ini kan luar biasa potensi dari sejarahnya, budaya itu mengakar di kota Banjarmasin, sosialnya, masyarakatnya juga semua banyak potensi. Makanya ketika kita merencanakan kota Banjarmasin ini dengan benar, itu juga akan hasilnya benar gitu. Iya. Nah, ketika kita keliru, makanya kita perlu banyak sebenarnya melibatkan potensi-potensi lokal kita. Lokalitas kita ini yang diketahui orang-orang lokal, bukan orang dari luar gitu. Nah, cobalah mulai melibatkan orang-orang lokal kita dalam proses pembangunan agar mereka pasti ingin wilayahnya, kotanya itu betul-betul bagus dan bisa dibanggakan. Nah, begitu. Jadi ini Banjarmasin ini saat ini kan lagi kronisnya yang baru tadi kita bincang sedikit di muka dengan ini tadi kan bahwa banjir itu kan itu kan sudah semakin undang kan ini kan sudah selalu tergenang setiap sore itu. Ini kan sistem PR besar itu yang besar dan perlu biaya besar juga. Nah, dan tentu tadi permasalahannya kalau ketika Banjarmasin kita tinggalkan begitu saja, tidak direncanakan nanti Banjarmasin setelah ditinggalkan mau diapakan, mau bagaimana pembangunannya, mereka akan berat sendiri. Banjarmasin akan berat sendiri dengan bebannya. Banjarbaru tidak siap, Banjarmasin keberatan, akhirnya semua. Ya, nanti bapak mati ya, ibu mati kan. Nah, ini menurut Pak Akbar nih, ini kayaknya kan kalau usul pemindahan ini tadi kan menjadi sesuatu tanda tanya besar kita juga nih kan. Kenapa nih? Kemarin kan ada tokoh media kita undang. Dia juga mengamati dan dia punya semacam perjalanan jejak rekamnya itu kok tidak pernah ada satupun diberitakan di media mengenai pemindahnya ibu kota Banjarmasin ke Banjarbaru. Sesuatu yang besar, tapi di media sendiri tidak pernah ada dimuat, dan itu kemudian ada semacam pembelaan tanda kutip dari pihak-pihak yang terkait dengan mengeluarkan itu. Sudah dilakukan sosialisasi, sudah dilakukan, masyarakat sudah tahu. Ini seperti apa Pak? Tapi kenyataannya masyarakat tidak tahu. Ya kan, semua tokoh masyarakat juga tidak tahu. Legislatifnya. Ya makanya tadi perguruan tinggi Pak Akbar sebagai orang yang juga ini kan. Setidaknya adalah dilibatkan. Iya. Nah, ini sebenarnya sudah bukti bahwa pelibatan dalam partisipasi publik di dalam kota itu tidak berjalan. Ini jadi problem besar nih. Padahal kita sudah masuk era di mana keterbukaan itu ada. Ya sekarang menata kota, membangun semua pelibatan itu kan. Semua. Apalagi ini regulasi yang bakal mengatur kehidupan dan mempengaruhi pembangunan ekonomi masyarakat. Semuanya kan akan terpengaruh. Betul. Nah kemudian nih yang karena mengingat waktu Pak Akbar, nanti kita akan bicarakan lagi yang lebih detail. Suatu saat nanti kita diskusi lebih detail lagi. Ini kira-kira menurut Pak Akbar, kalau misalnya nih pandangan Pak Akbar sebagai ini ini sebagai bukan tadi kan sebagai pengamat, sebagai akademisi segala macam, Pak. Kalau sebagai pribadi gimana dengan pemindahan ini? Dengan kondisi yang ada sekarang, itu sebaiknya tetap di Banjarmasin. Ya, kalau memang ingin nantinya ke depan ibu kota itu pindah, pilihannya jangan Banjarbaru aja. Jadi perlu pilihan kajian lagi. Yang lain, gitu. Atau mungkin bisa saja Banjarbakula itu kan? Ya, betul. Kenapa tidak bisa dikembangkan seperti itu? Jadi alternatifnya banyak sebenarnya. Artinya kan ini kan orang arsitek, orang kita sering berhayal ya. Betul. Nah, kenapa tidak bisa ya Banjarbakula aja menjadi ibu kota provinsi? Artinya digabungkan jadi satu. Kalau ini dipecah-pecah, sekarang kita gabung lagi jadi satu biar lebih kuat. Gimana Pak? Nah itulah. Makanya kita harus sebenarnya banyak melihat kota-kota yang sudah ada. Artinya kajian-kajian itu. Sehingga kita paling tidak mau lihat contoh kira-kira bagaimana orang membuat kotanya, kemudian bagaimana dia membangun sustainabilitas dalam kota itu perlu kita kaji. Dan yang paling penting kemampuan minum pembiayaan kita. Nah, ini dilematis ya. Di Kalimantan Selatan khususnya ketika kita memiliki sumber daya alam yang besar, tapi kita masih kesulitan. Artinya kalau kita bicara pemindahan ibu kota, maka faktor finansial untuk jangka panjangnya, bahkan mestinya tadi di awal sebelum diputuskan dipindah, harusnya kan paling tidak dipersiapkan infrastruktur segala macam. Iya, itu harus. Dan paling tidak
masyarakat itu sudah tahu ketika ibu kota itu pindah ke Banjarbaru, mereka sudah melihat visualnya Banjarbaru ini akan begini, Banjarmasin akan begini. Dan diuji publik nanti sampai ke publik nih nanti seperti ini. Nah, itu prosesnya akan menjadi 5 tahun. Tidak apa-apa. Kita mengambil range 5-10 tahun, tapi hasilnya nanti tidak ada yang dirugikan. Dan akan membuat Kalimantan Selatan lebih maju lagi ke depannya. Nah, alhamdulillah Pak Abdul, ini kita mengingat waktu nih kan. Jadi kita terpaksa harus menyudahi pembicaraan yang sangat menarik ini. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi dengan lebih jauh lagi, lebih rinci. Setelah mungkin Pak Akbar nanti mudah-mudahan akan bisa salah satu yang akan memberikan pandangan di MK nanti agar bisa disampaikan mengenai harapan tadi. Demikian para pemirsa, demikian Pak Akbar, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Jejak Rekam TV. Mudah-mudahan nanti jangan pernah berhenti untuk bersedia kami undang ke sini agar kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa ada hal-hal penting ya dalam kita mengambil kebijakan itu yang harus dilakukan. Kajian-kajian akademisi, kajian-kajian empirisme pengalaman dan perbandingan kepada daerah lain menjadi hal mutlak harus dilakukan. Demikian para pemirsa yang terhormat pada hari dialog pinggiran hari ini, maka kami atas nama Jejak Rekam TV mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang setia setiap akhir pekan melihat tayangan kami ini. Demikian kami sampaikan, mohon maafnya kami bermohon maaf. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.